sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Hari ini kita sampai pada penghujung materi inti kita yang terakhir, yaitu penyusunan perencanaan pembelajaran. Di dalam materi ini nanti kita akan sama-sama review, refresh kembali bagaimana menyusun sebuah rencana pembelajaran dari awal sampai akhir. Ini nanti terlepas Bapak Ibu ya, baik RPP menurut Permendikbud 103 2014, 22 tahun 2016, ataupun yang berdasarkan SE nomor 14 tahun 2019. Semuanya bisa dipakai. Oke, kita akan masuk ke materi penyusunan perencanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran Bapak Ibu dimulai dari pertama identitas. Saya kira untuk identitas tidak ada masalah ya Bapak Ibu. Cuma saya ingatkan saja untuk kolom identitas di mana alokasi waktu, silakan Bapak Ibu nanti cocokkan ya dengan program semester Bapak Ibu sekali, atau dicocokkan dengan beban SKS atau JP Bapak Ibu, mata pelajaran Bapak Ibu masing-masing. Kemudian untuk kompetensi inti atau KI, Bapak Ibu bisa melihat Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Dan yang penting kompetensi dasar dan indikator. Nah, sekarang permasalahannya untuk KD Bapak Ibu bisa lihat di Permendikbud nomor 24 tahun 2016 atau bisa Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Silahkan nanti Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu sudah diberlakukan yang mana. Sekarang permasalahannya bagaimana menurunkan kompetensi dasar ke indikator. Pertama Bapak Ibu, bagaimana menurunkan KD ke indikator pencapaian kompetensi dari KI 1. Ya. Yang pertama, untuk KI 1 biasanya kata kerja operasional yang dipakai itu membiasakan, meyakini, mengimani, menghayati, mematuhi, mensyukuri, dan seterusnya. Atau Bapak Ibu bisa lihat di taksonomi Bloom, yaitu pada ranah afektif. Sebagai contoh ini Bapak Ibu, suatu KD berbunyi terbiasa membaca basmalah setiap memulai aktivitas. Nah, untuk menurunkan ke KD, Bapak Ibu bisa lihat KKO yang ada di KD. Di sana tertulis terbiasa, maka ke IPK-nya pun Bapak Ibu bisa menuliskan yang selevel atau yang sama atau mirip dengan kata-kata dengan KKO yang ada di KD. Sehingga contoh IPK-nya sebagai berikut. Lanjut Bapak Ibu, menurunkan KD ke indikator pencapaian kompetensi dari KI 2. Biasanya dalam KI 2 ini KKO yang dipakai menunjukkan, membiasakan, ataupun menampilkan. Untuk lebih detail, Bapak Ibu nanti juga bisa lihat KKO afektif pada taksonomi Bloom. Sebagai contoh berikut ini Bapak Ibu. Ada suatu KD menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan seterusnya. Nah, di KD ada kata kunci yaitu menunjukkan. Dan di sana sikap sosialnya masih campur, artinya masih koma-koma. Nah, untuk membreakdown ke IPK, sikap sosial itu harus Bapak Ibu pecah satu persatu. Misalnya ya, kalau di KD ada jujur, disiplin, percaya diri, maka di indikatornya Bapak Ibu pecah. Sebagai contoh, 221 menunjukkan perilaku jujur dalam mengerjakan tugas dan ulangan. Karena KI 2 ini merupakan pembiasaan atau pembelajaran tidak langsung, Bapak Ibu, ini yang saya tulis merah ini, mengerjakan tugas dan ulangan itu adalah bentuk ataupun wadah bagaimana kita melatihkan jujur kepada anak. Sekali lagi ya, usahakan Bapak Ibu tuliskan sikap sosialnya apa, kemudian wadah kegiatannya apa. Ya, jadi situ misalnya perilaku jujur itu sikap sosialnya, wadahnya apa?
kegiatannya apa? Yaitu saat mengerjakan tugas dan ulangan. Demikian juga untuk disiplin, percaya diri, ataupun tanggung jawab. Di sana sudah tertulis sikap sosialnya dan wadah kegiatannya. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada bagaimana menurunkan KD ke indikator pencapaian kompetensi dari KI 3. Nah, kata kerja operasional yang biasa dipakai misal menyebutkan, mengidentifikasi, menjelaskan, menentukan, menerapkan, dan seterusnya. Untuk lebih detail, Bapak Ibu lihat KKO kognitif dari taksonomi Bloom. Nah, Bapak Ibu sekalian, contoh untuk di KI 3 ini, 1 KD berbunyi menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan seterusnya. Bapak Ibu lihat, di sana ada kata kunci di KD-nya menganalisis. Ya, menganalisis kalau kita lihat di taksonomi Bloom-nya masuk level 4. Nah, untuk mencapai menganalisis, Bapak Ibu bisa mulai dari C yang paling rendah, mulai dari C1. Misal, mengidentifikasi C1, bisa lanjut ke menjelaskan C2, bisa mengklasifikasi C3, dan sehingga Bapak Ibu nanti akan sampai kepada menganalisis, yaitu C4. Ingat Bapak Ibu, IPK harus nyampe kepada KKO KD. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menurunkan KD ke indikator? Dimulai dari indikator yang paling bawah. Bapak Ibu, indikator itu dibagi menjadi 3, yaitu indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Nah, berikut saya sajikan bagaimana suatu level KKO-KD, kemudian bagaimana indikator pencapaian kompetensi IPK, termasuk klasifikasi indikator yang Bapak Ibu bisa turunkan. Terakhir, yaitu Bapak Ibu bagaimana menurunkan KD ke indikator dari KI 4. Kata kerja operasional yang biasa dipakai, misalnya mendemonstrasikan, membuat, melaporkan, mempraktekkan, mengkomunikasikan, bisa juga menunjukkan. Atau lebih detail, Bapak Ibu bisa lihat KKO psikomotor pada taksonomi Bloom. Adapun contoh bagaimana menurunkan KD KI 4 ke indikator pencapaian kompetensi, Bapak Ibu bisa lihat berikut ini. Sekarang kita akan masuk kepada komponen RPP berikutnya, yaitu adalah tujuan pembelajaran. Ada 2 cara dalam penulisan tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Yang pertama dengan pola ABCD. Contoh, dengan membaca teks, siswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai isi teks dengan tepat. Nah, di sana kita bisa lihat dengan membaca teks itu masuk condition, siswa itu audience, dapat membaca pertanyaan-pertanyaan mengenai isi teks itu sebagai behavior, dengan tepat itu adalah degree. Cara yang kedua yaitu Bapak Ibu dengan cara menuliskan tujuan pembelajaran itu dengan cara narasi atau deskripsi, di mana di dalam deskripsi ini nanti kompetensi, sikap, pengetahuan, keterampilan, ketiga-tiganya harus masuk. Bapak Ibu bisa lihat contoh berikut ini. Materi pelajaran Bapak Ibu sekalian, ada 2 penulisan yang seperti biasa lazimnya, biasa yang singkat, materi adalah bla 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 misalnya gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau memang Bapak Ibu bisa memilah menjadi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur, alangkah lebih baiknya. Bapak Ibu bisa lihat apa itu fakta, apa itu konsep,
apa itu prinsip, dan apa itu prosedur. Nah, sehingga nanti kalau Bapak Ibu bisa misah materi pelajaran itu, yang masuk fakta itu adalah ini, konsep adalah ini, prinsip adalah ini, prosedur ini. Alangkah lebih bagusnya lagi. Komponen berikutnya yang sangat penting Bapak Ibu sekalian, yaitu kegiatan pembelajaran. Memang dalam kegiatan pembelajaran untuk satu kali pertemuan ya pendahuluan, inti, penutup. Tapi bisa juga kalau dalam RPP itu Bapak Ibu rancang pertemuan 1, 2, 3, itu pun juga bisa. Nah, sekarang mau cara yang mana? Boleh saja, yang penting di setiap kegiatan pembelajaran harus ada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Untuk kegiatan pendahuluan yang standar normal, Bapak Ibu bisa lihat di Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Demikian juga untuk kegiatan penutup, Bapak Ibu bisa lihat di sana. Nah, untuk di kegiatan inti, nah ini yang harus Bapak Ibu perhatikan. Di sana Bapak Ibu harus mengkombinasikan adanya pendekatan saintifik, model-model pembelajaran, ataupun metode pembelajaran, ataupun strategi pembelajaran yang lainnya sesuai paradigma. Artinya RPP kita harus rancang sedemikian rupa agar siswa terlibat secara aktif. Komponen berikutnya Bapak Ibu yaitu penilaian. Nah, Bapak Ibu di dalam menentukan penilaian ini, Bapak Ibu harus melihat karakteristik KD dan pengalaman belajar selama proses belajar mengajar. Nah, di dalam RPP silakan Bapak Ibu tentukan aspek ranahnya, teknik penilaiannya maupun bentuk penilaiannya. Sebagai contoh bisa seperti ini, tapi ingat Bapak Ibu, di dalam penentuan teknik penilaian tidak harus ketiga-tiganya ya. Bisa 1, bisa 2, ataupun maksimal 3. 3 itu sudah luar biasa Bapak Ibu. Kemudian juga adanya pembelajaran remedi dan pengayaan, silakan Bapak Ibu rencanakan. Seandainya nanti ada remedi gimana, seandainya pengayaan gimana. Kemudian silakan juga Bapak Ibu tuliskan media alat yang Bapak Ibu pakai apa, bahannya apa, termasuk yang tidak kalah penting sumber belajar Bapak Ibu yang Bapak Ibu pakai apa, silakan tuliskan di sana. Demikianlah Bapak Ibu sekalian materi penyusunan perencanaan pembelajaran. Terserah nanti Bapak Ibu ya, mau istilahnya dipakai yang 103, 22 ataupun yang surat edaran 14, silahkan dari awal sampai akhir itu bisa dipakai. Cuma Bapak Ibu pada tugas kesempatan di dalam diklat ini nanti Bapak Ibu kita arahkan atau kita akan latihkan Bapak Ibu untuk menyusun RPP sederhana sesuai dengan surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Walaupun sederhana ya, tapi usahakan RPP Bapak Ibu bisa memenuhi yaitu instrumen akreditasi sekolah. Artinya bagaimana caranya RPP Bapak Ibu agar bisa memperoleh nilai maksimal pada waktu akreditasi sekolah. Untuk itu format RPP yang kami berikan nanti kita sudah sesuaikan dengan format akreditasi sekolah yang kelak bisa Bapak Ibu bisa pakai. Ya, harapannya Bapak Ibu bisa membuat RPP sendiri, tidak copy paste ataupun copy paste, sehingga Bapak Ibu bisa lebih menjiwai RPP, sehingga pada pelaksanaannya nanti Bapak Ibu akan bisa lebih meresapi lagi proses pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.